Kita akan berbincang dengan Wakil Komite Indonesia Australia Kadin, Bapak Kris Sulisto. Pak Kris, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sama-sama, selamat sore. Baik, Pak Kris, ini dampak penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia ini kemudian sudah berimbas pada kerjasama militer dan juga intelijen. Ini bagaimana dengan sektor ekonomi, perdagangan, dan juga investasi? Ya. Kami tentunya dari industri perdagangan tidak mengharapkan atau pada saat ini tidak mengharapkan bahwa dampaknya akan segera terasa. Ya, jadi jangka pendek mungkin itu tidak akan terasa, tapi kita sangat mengharapkan bahwa para politisi dan para pejabat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Ya, yang kita khawatirkan adalah kalau berlarut-larut maka ini akan mempengaruhi perdagangan antara Indonesia dan Australia. Jadi yang dikhawatirkan adalah mengenai long termnya ya dampaknya, karena untuk short term sendiri masih belum terasa sampai saat ini. Tapi dilihat dari kedudukan antara Indonesia dan juga Australia ataupun Australia terhadap Indonesia, ini bagaimana sebetulnya ketergantungan antara kedua negara ini selama ini? Kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Dari Australia yang bisa kita dapatkan mereka nomor satu adalah teknologi, karena mereka memang lebih advance. Dan kedua mungkin investasi. Ya. Nah, sedangkan mereka memerlukan Indonesia karena nomor satu pasarannya yang begitu luas, ya, dan juga natural resources yang ada di kita. Jadi kita ini saling membutuhkan, apalagi kita saling bertetangga, sehingga memang kepada pihak Australia mereka perlu menyadari bahwa geopolitik dan geoekonomi di daerah ini sudah berubah. Ya, sebagai contoh misalnya China. China ini sekarang adalah their biggest exporter ke Australia. Bukan Amerika dan bukan Eropa lagi. Nah, sekarang Indonesia yang sebelah-sebelahan. Jadi paling logik bahwa kalau kita kerjasamanya baik. Dan ini mulai dirintis dan mulai berjalan. Sayangnya ada kejadian begini, ya kita harus mengawasi aja sekarang. Setiap tahunnya ini nilai perdagangan antara Indonesia dan Australia sampai sejauh ini berapa banyak, Pak, untuk per tahun? Antara kedua negara, kalau kita selalu bilangnya sluggish, berkembangnya sedikit sekali. Nah, perbedaannya nggak banyak antara Indonesia dan Australia. Ekspor Australia ke Indonesia kira-kira 5,2 billion. Ekspor Indonesia ke Australia sekitar 4,9. Jadi nggak beda jauh gitu, pas-pas aja gitu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, itu tadi. Selama ini kan Indonesia menjadi pasar ataupun tujuan dari barang-barang ekspor Australia. Jika kemudian adanya dampak dari penyadapan dan melakukan substitusi impor, artinya Australia ini akan dirugikan berapa banyak menurut Pak Kris dalam hitung-hitungan Anda? Kalau berlarut-larut akan dirugikan. Ya, ini sudah pernah terjadi dengan adanya penyetopan daging ke Indonesia. Mereka sangat terpengaruh dengan dampak itu ya. Oleh sebab itu kita nggak mengharapkan ini berlarut-larut karena kita saling membutuhkan. Kalau dari pihak pengusaha tentunya yang paling penting adalah selama itu masih menguntungkan usaha akan dilakukan. Ya. Jadi kita nggak terlalu affected by politics, tetapi kita juga harus memonitor perkembangannya bagaimana, dan harapan kita jangan sampai dilarang lah oleh pemerintah untuk ekspor ke Australia atau import dari Australia. Karena sampai saat ini kemudian pemerintah juga belum menentukan sikap, tidak seperti kemudian kerjasama militer dan juga intelijen yang dihentikan sementara. Untuk perdagangan, ekonomi dan juga investasi ini memang pemerintah juga masih belum menentukan sikap seperti apa dan menunggu itikat dari Australia. Apakah kemudian akan memberikan pernyataan minta maaf atau bagaimana? Ya, kalau harapan saya urusan yang politik ini bisa segera diselesaikan dan kepada pemerintah Australia selesaikanlah cepat dengan baik, ya. Karena kalau perdagangan ini menjadi agak complicated, khususnya karena ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu. Ya. Kalau sampai misalnya daging diberhentikan, pasti daging harga akan naik, gitu. Kalau gandum sampai diberhentikan, harga akan naik gitu. Jadi harapan kita adalah cepat selesaikan sehingga tidak akan berlarut-larut dan mempengaruhi perdagangan. Karena kemudian impor sapi juga menjadi sorotan langsung ketika kemudian terjadi hubungan yang memanas antara Indonesia dan Australia, karena selama ini mungkin Australia adalah pemasok utama daging ke Indonesia seperti itu. Betul. Ya, dan tadi imbasnya adalah untuk Indonesia sendiri harga daging akan naik dan untuk Australia sendiri hilangnya nilai ekspor kepada Indonesia seperti itu. Betul. Jadi kunjungan kemarin minggu yang lalu yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden ke Indonesia ke Australia berikut beberapa kementerian dan juga kepala BKPM itu sudah mencoba dan sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya mengenai daging nih gimana nih yang kira-kira kedua negara bisa menyepakati, dan kelihatannya udah ada titik terang
dari kedua negara. Tapi tentunya tidak menyadari bahwa ada masalah yang seperti ini di Indonesia. Jadi kita sebagai pengusaha akan memonitor, ya. Tapi sementara itu hubungan kita, network kita dengan para pengusaha akan tetap kita jalankan. Dan kepentingan masyarakat banyak akan kita tetap utamakan. Oke, sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah data mengenai kerjasama perdagangan Indonesia-Australia di tahun 2011-2012 sebanyak 14,9 miliar dolar Amerika, dengan investasi Australia di Indonesia mencapai 5,4 miliar dolar Amerika, dan perusahaan Australia yang berada di Indonesia sekitar 400 perusahaan. Selanjutnya dari sektor pariwisata, kunjungan turis Australia ke Indonesia di tahun 2010 771.792 dan trennya selalu meningkat setiap tahun. Di tahun 2012, terakhir tahun lalu mencapai 961.595. Dan ini adalah wisatawan terbesar ke Indonesia selama September 2013. Kita lihat memang negara jiran Australia menempati posisi ketiga dengan persentase wisatawan ke Indonesia sebanyak 11,4%. Ya, kita lihat tadi dari kerjasama perdagangan Australia, dilihat dari sektor pariwisata, bagaimana sebetulnya kedua negara yang saling bertetangga ini memang saling membutuhkan, di mana satu sama lain seharusnya tidak bisa saling arogan dan memang seharusnya menjaga hubungan yang harmonis, ya Pak, seperti itu. Betul. Memang kita berdua ini, Australia Indonesia ini saling komplementer. Ya, masalah yang dipertanyakan waktu itu adalah kenapa Indonesia nggak invest di Australia. Nah, ini adalah salah satu paradigma yang harus kita rubah. Karena kenapa kebanyakan Indonesia nggak begitu tertarik dengan Australia? Karena penduduknya memang kecil, pasarannya kecil, ya, sehingga rasanya kok repot-repot ke sana gitu. Nah, yang kita harus kesadari adalah bahwa dia GDP per kapitanya hampir 12-13 kali dari GDP kita. Jadi kalau kita mau ekspor barang-barang yang mahal, mungkin ada tempatnya ke Australia. Nah, ini harus kita tingkatkan ke depan. Dan itu dari sektor pariwisata juga kita lihat bagaimana kunjungan turis Australia juga setiap tahun meningkat ke Indonesia, dan wisatawan Australia menempati peringkat ketiga terbesar di Indonesia seperti itu. Betul. Nah, kalau kebalikannya antara Indonesia ke Australia, memang mungkin masih terhambat dengan visa. Kalau mereka ke Indonesia dapat on arrival visa, kita ke sana masih harus apply visa ke kedutaan, dan ini harus mengalami proses yang memang agak cukup repot. Oke, artinya kemudian dengan adanya isu penyadapan ataupun dampak dari penyadapan ini kira-kira kerugian ekonomi akan seperti apa jika isu ini kemudian dibiarkan menjadi bola liar dan tidak ada penyelesaiannya? Akan menjadi sulit kalau sampai perdagangan harus terhenti oleh karena isu ini. Oleh sebab itu kami dari industri perdagangan mengharapkan ini tidak terjadi, dan kita harus upaya. Keyakinan saya akan bisa terselesaikan. Ya, harapan saya cepat terselesaikan. Dan semua pihak bisa menyadari ini pentingnya sama-sama. Gitu. Oke, untuk kedepannya sebetulnya sebelum ada isu dari dampak penyadapan ini, kerjasama seperti apa antara pemerintah Indonesia dan juga Australia, terutama untuk sektor perdagangan, ekonomi ataupun investasi? Ya, ada beberapa sektor yang diprioritaskan. Waktu itu di dalam pembahasan antara Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership itu disepakati akan diambil 3 jenis proyek yang akan dijadikan pilot proyek. Nah, diantaranya adalah mengenai masalah sapi, harus diselesaikan. Mengenai masalah healthy diet. Dan yang ketiga mengenai masalah investasi. Jadi fokus aja ketiga ini, mudah-mudahan itu akan menjadi snowball untuk proyek-proyek yang lebih besar. Ya, kami juga mendapat data bahwa Indonesia dan juga Australia sudah sepakat meningkatkan volume perdagangan sebesar 15 miliar USD ya di 2015 mendatang, seperti itu. Ya, dengan sendirinya akan menjadi besar ya kalau udah ada saling pengertian. Memang yang upaya yang paling penting dalam waktu dekat adalah saling mengerti. Kita tetangga, tetapi kayaknya kita nggak kenal gitu. Jadi mudah-mudahan makin kita kenal, makin kita sayang. Tapi kenalnya lewat jalan depan ya Pak, jalan belakang dengan jalan belakang dengan penyadapan. Betul. Ya, kita harapkan isu penyadapan ini memang mencederai hubungan diplomatik Indonesia dan juga Australia, tapi kita harap pemerintah Australia juga memberikan respon positif agar dampak dari penyadapan ini tidak menyebar kemana-mana, terutama untuk sektor ekonomi, perdagangan dan juga investasi. Persis, dan itu harapan kita dari pengusaha juga. Baik Pak Kris, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang di Berita Saat. Terima kasih.